Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi karrama al-ummah al-islamiyah bil-taqwa wal-istiqamah. Walhamdulilladzi syarrafana birrisalati sayyidil awwalin sayyidil akhirin nabiyyina Muhammad Nabiyur Rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi, amin ya rabbal alamin. Ilahana anta maqsuduna waridhaka matlubuna. Yang sama-sama kita ta'azimi, yang saya selalu hormati, guru kita semua, Syekhuna, Tuan Guru Syekh Jahid bin Siddiq Al-Khalidi An-Naqsyabandi, mata'allahu fi hayatih. Begitu juga para salikin dan khalifah-khalifah Thariqah Naqsyabandiyah, semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Laulahu ma sallaina, kalau bukan karena rahmat kasih sayangnya, tidak mungkin kepala kita ini dapat kita taruh di bawah untuk sujud. Tidak mungkin qalbu yang keras ini menyebut namanya yang sangatlah berat. Maka nashkurullah ala ni'matil iman wal islam wal ihsan. Banyak orang kalau baca alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah an'amana bi ni'matil iman wal islam, tapi melupakan satu nikmat lagi yang besar, itu ni'matil ihsan. Dan kita bersyukur kajian-kajian ma'rifatullah, kajian-kajian tariqah, latihan-latihan riyadhah, zikir, mujahadah dan suluk khalwat adalah ni'matul ihsan. Dan semua itu tentu berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita dapat menyembahnya. Kalau tidak ada ta'lim darinya, barangkali negeri ini, negeri kita semua masih menyembah berhala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tajuk kita malam ini, dan barangkali ini syarahan terakhir sebelum saya balik ke Indonesia. Dan sebagai kabar gembira juga, setelah balik ke Jakarta, saya langsung ke Minangkabau, ke Sumatera Barat pun mau ziarah ke silsilah guru saya, namanya Syekh Zakaria, yang berada di satu wilayah namanya Malalo. Beliau ini murid daripada Abuya Syekh Mudawali yang ada dari Aceh. Hampir semua orang di Aceh, semua ulama di Aceh mengenal beliau. Bahkan sebagian besar tengku itu tuan guru itu bersanad silsilah kepada beliau. Guru saya Abu Ya Hasan Basri, mursyid saya dalam Thariqah Sammaniyah dan juga Naqsyabandiyah Khalidiyah. Dulu belajar mantik, aqidah, usul fiqih kepada beliau, dan juga mengenal usul Thariqah Naqsyabandiyah dari beliau. Tajuk kita insyaallah berkaitan dengan al-karamah wal istidraj. Sebenarnya ini tiga ya, an-ni'mah wal karamah wal istidraj. Nikmat sama-sama pemberian dari Allah,
Tapi lain dengan istidraj. Ketika si hamba menerima, maka muncullah nanti perbezaan istilah. Apakah ini nikmat ataupun istidraj? Apakah ini karamah ataupun istidraj? Sebelum jauh masuk, marilah kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk silsilah Thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah, Maulana Khalid, Syekh Abdul Wahab Rokan, dan semua yang terhubung kepada Al-Imam Bahauddin Syekh Naqsyabandi, Abdul Khalid Al-Jidwani, Abu Yazid Al-Bustami, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Bismillah. Coba tuan-tuan perhatikan satu kisah ini. Hadisnya sahih bahwa Sayyidina Jabir menyebutkan, mengisahkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengunjungi pelosok-pelosok kampung di Madinah. Beliau masuk kampung. Sampailah di perkampungan Badui. Adalah seorang Badui menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata si Badui? Qala al-Arabi, berkatalah orang Badui ini, "Hai Muhammad, jika engkau Rasul Allah, panggillah pohon yang jauh di nun sana, di ujung sana, untuk datang ke hadapanku." Rasulullah tersenyum, lalu beliau memanggil, "Ayyatuhan nakhlah ta'ali." Wahai pohon pokok kurma, kemarilah, kesinilah. Dan langsung setelah beliau berkhitab, bertitah, memerintah, kurma ini pun berjalan. Pokoknya langsung berjalan dengan akar uratnya. Langsung kemudian berpindah tempat di hadapan orang Arab Badui ini. Setelah itu barulah Arab Badui mengatakan, "Asyhadu annaka Rasulullah." Aku bersaksi engkau benar Rasul Allah. Tapi itu hanya orang Badui. Bedouin artinya Arabiyah, al-Arabi, orang-orang Arab yang jauh di kampung-kampung yang tidak mendapatkan pendidikan tunjuk ajar yang baik, tidak well educated, tidak teredukasi dengan baik. Maka dia berkalam dengan kalam yang sahabat-sahabat mulia di kota Madinah, tidak di bandar Madinah, tidak sanggup, tidak berani menantang Rasulullah SAW. Apakah pernah kita mendengar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan seperti itu? Tidak. Bahkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menatap Nabi pun tidak sanggup sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau ingat Nabi, dia menangis. Sayyidina Umar tidak pernah, Sayyidina Uthman tidak pernah. Hanya sekali Sayyidina Ali ketika beliau memimpin perang, karena liwa pedang Zulfiqar dan kemudian bendera perang itu ada di tangannya, maka beliau sibuk mengatur prajurit, tentara-tentara yang berjuang di jalan Allah. Belum sempatlah beliau ini salat zuhur dan asar, dan waktu itu belumlah turun tata cara salat di masa berperang. Matahari sudah hampir terbenam, sedikit lagi hilang. Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku belum sholat asar, aku belum sholat zuhur.
Hanya dia mengatakan begitu, lalu Rasulullah sendiri yang berinisiatif dan berkalam kepada matahari. Hadis ini sahih, ada dalam kitab Sahih Bukhari. Beliau kemudian berkalam kepada matahari, wahai ya aituhas syams, wahai matahari, tahanlah sejenak. Maka sang matahari pun yang disebut sang surya itu patuh kepada baginda Rasulullah SAW. Tapi ada asbabnya, bukan karena menantang keimanan, tapi karena keperluan. Karena darurat. Coba tuan-tuan bandingkan antara sahabat-sahabat yang terdidik dengan sahabat-sahabat Badui. Lain halnya dengan kafir Quraisy menantang Rasulullah SAW untuk membelah bulan. Allah belahkan bulan, tapi riwayat menyebutkan bulan masuk tangan kanan, keluar tangan kiri, itu riwayatnya batil, tidak sahih. Yang sahih, betul bulan terbelah. Setelah mereka menyaksikan itu, mereka tidak tambah iman. La yazid illa al-kufur, yang bertambah hanya kekufuran. Ini di zaman Nabi SAW. Ulama menyebut ini istilah saja, mu'jizat. Tapi ada seorang syekh di Urdun atau Yordania, namanya Syekh Ibrahim, Adnan Ibrahim, tapi sayang beliau belakangan cenderung kepada pemikiran-pemikiran yang dulu Syekh Shaltut pernah menyampaikannya. Malaysia Ahlussunnah, tapi cenderung kepada takwilan yang ba'idah. Dia menyebut dengan istilah ayah, karena di Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan kejadian-kejadian luar biasa ini kepada Sayyidina Musa dan menyebutnya ayah. Ayat, tanda-tanda. Tapi kita tidak perlu memperdebatkan mustalahat. Ini hanya istilah ilmiah. Ada ulama sebut mu'jizah karena ada tahaddi di situ, menantang kepada musuh-musuh Allah. Sedangkan ayah, tanda yang Allah berikan juga sama, untuk memperkuat nabinya, untuk menantang musuh-musuh Allah. Lalu bagaimana dengan kejadian-kejadian yang lain? Perhatikan lagi riwayat yang di Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi SAW berperang dan sampai di satu tempat seperti barak, ya, para tentara-tentara kemudian berkumpul, mereka kehabisan air minum dan air wudhu. Mereka datang kepada baginda Rasulullah SAW, lalu mengatakan, wahai Rasulullah, air kami habis. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Kumpulkan semua air yang ada, letakkan di depan saya. Mereka tidak minta karamah, tidak minta mujizah, hanya mengadu kepada Rasulullah. Lalu baginda Rasulullah SAW meletakkan tangannya, fanfajarat minhul ma, lalu keluarlah air. Dan menurut hamba saya pribadi yang hina ini, yang lemah ini, itulah afdalul miyah fil alam. Air yang paling mulia di alam semesta, air yang keluar dari jemari-jemari baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka minum dari air itu, mereka berwudu dari air itu. Berapa jumlahnya? Jumlahnya satu riwayat menyebutkan 300, riwayat lain 700, riwayat lain 1000 lebih. Yang terakhir saya mau baca sebelum kita menyebutkan ta'rif, definisi dan cara memahami, supaya faham ini tidak salah ketika belajar thariqah tentang istidraj, nikmat dan karamah. Di hadis Bukhari dan Muslim juga, baginda Rasulullah SAW, beliau beristirahat seusai perang. Tapi perang belum usai sempurna, masih ada perang-perang kecil atau gerilya. Beliau beristirahat di bawah satu pohon.
dan senjatanya digantungkan di ranting-ranting pokok atau pohon itu. Ketika beliau tertidur, tapi ingat, Nabi itu tertidur matanya tapi tidak tidur kalbunya. Rasulullah tidak mungkin tidak menyadari ada orang yang sedang mengintainya. Tiba-tiba datanglah seorang yang ahli pedang, langsung menghunuskan pedang di leher baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, wahai Muhammad, kata musuh ini, siapakah yang menjagamu dari pedangku ini? Inilah hebatnya Sayyidul Dzakirin, penghulu ahli zikir, Sayyidina Muhammad SAW. Beliau hanya mengatakan, tenang, nafasnya tetap tidak ada ketakutan, tidak ada terkejut. Tarik nafas, menyebut Allah. Ketika beliau mengatakan Allah, musuh ini tangannya langsung lemas, pedangnya kemudian tidak menjadi kuat. Lalu dia kuatkan lagi pedangnya, dia hunuskan lagi. Siapa yang menjagamu dari pedangku ini? Nabi Muhammad SAW. Orang ini semangat, berkekuatan. Nabi relax, Nabi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Betullah ini ayat terjadi pada zat beliau, diri beliau. Hanya mengatakan Allah. Yang kedua, ini pun membuat dia shock. Pedangnya jatuh. Diambil lagi yang ketiga. Nabi jawab lagi setelah dia bertanya, membentak Rasulullah, siapa yang menjagamu dari pedangku? Allah. Langsunglah orang fasa'iqa, dia pingsan, jatuh, tidak sadarkan diri. Lalu bangun lagi. Ketika bangun, tangannya tidak mengambil pedang, tapi mengambil tangan mulia baginda Rasulullah SAW dan mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi engkau benar Rasulullah. Inilah kalam yang disebutkan oleh guru daripada Imam Abu Ali Al-Farmadi, yaitu Abul Qasim Al-Qushairi. Abu Ali Al-Farmadi guru dari Imam Ghazali, guru juga dari Yusuf Al-Hamadani, Imam Tariqah dalam Naqsyabandiyah. Maka zikir Imam Ghazali sama dengan zikir orang-orang Naqsyabandiyah yang kita amalkan hari ini. Ismul Jalalah, Ismul Zat sama. Coba tuan-tuan baca bagian zikir khafi yang ada di Ihya Ulumuddin, yang ada di kitab Kimya'us Sa'adah, sama. Hanya nanti ada perbedaan di adab-adab dan kaifiyah. Yang disebut tetap Ismul Zat atau Ismul Jalalah. Apa kata beliau Al-Qushairi dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah, ini juga disebutkan bahwa zikir itu adalah silahul muridin. Lebih kurang begitu. Zikir itu adalah senjata, pedangnya murid, silahnya mukminin, silahnya dzakirin, senjata orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dalam hadis akhir zaman, bahwa nanti umat Islam akan menaklukkan negeri barat hanya dengan takbir, Allahu Akbar. Maka kita perlu malu jika kita bertakbir tapi tidak ada perubahan apa-apa. Kolbu tidak bergetar, orang tidak gentar, berarti takbir kita baru takbir seperti burung. Apa nih tuan-tuan sebut di rumah burung yang dapat menirukan suara? Apa namanya? Burung? Itulah namanya ya. Kami sebut di Indonesia burung beo. Kita baca Assalamualaikum, dia baca Assalamualaikum. Kita baca La ilaha illallah, dia baca La ilaha illallah. Kita baca Allah, dia baca Allah juga. Tapi ada yang lebih hebat, YouTube ya, dan MP3. Itu bacaan Allah-Allahnya bisa 3 jam tidak berhenti. Tapi apakah ada zauq di dalamnya? Belum tentu ada. Apakah ada kekuatan rohani? Belum tentu ada. Tunggu azan, kita lanjut. Biasanya surau suluk Isya'nya diundur. Ya,
Benar, Tuan Guru. Kalau di surah suluk saya sholatnya jam 11, paling cepat jam 10 sholat isya. Tapi kalau kita mau dengar azan, kita dengar sebentar ya. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Izin dulu. Semua riwayat tadi yang kita sebutkan baru saja itu menunjukkan bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW yang terdidik dengan baik, mereka tidak pernah menuntut Rasulullah untuk menunjukkan karamahnya, mukjizatnya. Sebenarnya karamah, mukjizat itu secara lughatan sama aja. Perbedaannya nanti hanya istilah. Secara ta'rif lughah sama. Apa secara lughah? Pemberian Allah yang berbentuk khariqul ada. Apa arti khariqul ada? Khariq, merobek, membakar. Adah, hukum adi, hukum adat. Apa hukum adi? Api membakar, air menenggelamkan.
pedang, pisau melukai. Matahari terbenam di ufuk pada jam tertentu. Kalau di sini jam berapa? 7? Berapa? 19 lewat berapa? 19.50 sekian misalnya. Itu hukum adah. Kita sebut hukum alam. Ini yang menjadi objek daripada ilmu fisika. Lalu perjalanan alam ini diubah, maka disebut khariqul lil adah. Biasanya, kenapa disebut hukum adah? Adah dalam bahasa ketiga sesuatu yang berulang-ulang. Ada ya'udu adatan, berulang-ulang. Telah masuk ke dalam bahasa Melayu hukum adat. Tapi adat dalam bahasa hari-harian kita berarti sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat pada hari tertentu dengan cara tertentu. Namun dalam ilmu akidah Ahlussunnah, karamahkah, mu'jizatkah, ma'unahkah sama, khariqun lil adah. Nah, tapi itu menurut ilmu kalam. Lain dengan tasawuf. Lain dengan tasawuf. Bagi ulama tasawuf, al-karamah dikembalikan ke makna asalnya. Karam, kemurahan Allah. Maka dalam kitab Al-Hikam, rubba barangkali boleh jadi ruziqa al-karamah atau ruziqat al-karamah, diberikan karamah man lam takmul lahu istiqamah, barangkali begitu. Ini hikam yang sudah nomor 100 lebih ya. Boleh jadi ada orang yang diberikan karamah tapi dia tidak diberikan karamah yang lebih tinggi, yaitu karamah bernama istiqamah. Maka hakikatul karamah dalam tasawuf bukan khariqul lil adah, bukan kejadian-kejadian luar biasa. Saya dari kecil sudah biasa. Di surau kami ada surau khusus belajar debus. Saya sudah tidak asing melihat ada orang main api, main pedang, tusuk, tidak apa-apa. Jalan di atas piring, pinggan, beling, kaca dihancur, sudah biasa. Mainan mata setiap malam, sudah enggak tertarik. Bismillah pindah tempat, sudah biasa lihat. Jadi itu mainan masa kecil. Walaupun sekarang diulang pun mungkin tak bisa. Kenapa? Karena kita sudah tidak meminta itu. Guru saya masih hidup. Khalifah dia di belakang lagi mau jalan di ada sawah. Lalu ada batang air, sungai kecil. Beliau biasa guna sepatu. Malaslah untuk copot sepatu, lepas sepatu, tetap pakai. Hanya bismillah tahan. Satu langkahnya sampai di sana, di seberang. Khalifah di belakang nak coba, langsung tenggelam. Itu si budak kecil pun ikut ketawa, tapi dia punya alam sendiri ya. Masih hidup, orang-orang itu masih hidup. Alhamdulillah, saya hanya melihat itu dan sudah puas sebelum dewasa. Sebelum umur 18 saya tinggalkan kampung, kemudian belajar di berbagai negeri, berbagai wilayah, dan sudah tidak mencari itu lagi. Ada juga guru kita sudah wafat. Dia hendak cukur rambut, potong rambut, tapi asyik zikir. Itu gunting, tak bisa potong, tak sanggup potong. Tidak ada kekuatan untuk potong.
Ternyata sang guru sedang asik dengan ma'asmihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'ul alim. Guru ini sedang fana dalam ma'iyah ismillah. Karena ma'iyah ini ada macam-macamnya. Ada ma'iyatus sifat, ada ma'iyatul asma, ada ma'iyatul al-af'al, ada ma'iyah yang lebih tinggi, ma'iyatuz zat. Itulah Sayyidina Nabi dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi itu hanya sekali. Esok-esok guru itu tidak berani lagi, asik. Jadi kalau potong rambut, matanya harus dibuka, kolbunya dibawa bersolawat, menjadi insan, menjadi bashar lagi. Ana basyarum mithlukum. Sudah biasa kisah-kisah ini dan kami juga lihat dengan mata kepala sendiri. Jadi kalau hendak mau cari orang sakti tidak usah jauh-jauh, ya. Tapi orang-orang sakti ini meninggalnya, wafatnya, ada yang jatuh dari motorcycle, jatuh mati. Salah satu syaikh saya, mursyid saya, dia jatuh dari motorcycle, terbang, jumping, tak tahu kemana, tapi badannya tidak luka satupun, motorcycle-nya hancur. Tapi dulu gurunya pernah berkalam, mursyid dari mursyid saya, berarti kakek guru saya, mengatakan, kamu jangan coba-coba sedikit pun kesal, muak, marah dengan ayahandamu. Ayahanda dia juga mursyid, tapi dia tidak berguru ke ayahnya. Di kampung kami ada tradisi mu'azzam masyayikh, kebanyakan masyayikh jika dia punya anak, anaknya dihantar ke mursyid yang lain. Karena si anak ini kadang sering melihat orang tuanya, dia silau mata, dia tidak tahu orang tuanya wali Allah, maka mesti dia diantar ke yang lain. Nanti sudah selesai ditarbiyah, dia baru faham ayahandanya, baru dikembalikan, dididik sejenak, baru diijazahi. Itu terjadi pada banyak masyayikh di kami. Ini guru saya ini yang tadi tidak luka, tidak lebam, tidak rosak badannya karena jatuh, masya Allah. Motorcycle hancur, tubuh dia satu rambut pun tidak ada yang patah. Dia guna apa namanya, yang kereta angin itu, yang masih kayu. Di sini sebut apa? Apa sebutnya di sini? Sepeda, tapi yang masih manual. Apa namanya? Bicycle, bukan motor. Jalan dari depan rumah ayahnya cuma ya, baru mungkin mengayuh 2-3 kali. Di depan rumah itu ada pohon, ya, pokok manggis, akarnya sedikit keluar ke permukaan bumi, rodanya mengenai urat akar, dia langsung jatuh, kepalanya rusak sebelah, berdarah-darah. Itu di hari saya sedang bersuluk. Waktu itu umur saya baru 13 tahun. Sebelum mau selesai, kira-kira beberapa hari sebelum hari raya, lalu beliau sampaikanlah mau'izah kepada kami. Nih, lihat saya, ini yang dikalamkan ayahanda guru kami dulu. Jangan sedikit pun kesal, marah kepada ayahandamu, meskipun memang memuakkan. Kadang-kadang mungkin nyinyir, kata-katanya tidak enak didengar. Tidak boleh. Orang tua wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beliau guru saya ini, dari beliau masih belia, tidak pernah tinggalkan sholat duha, tidak pernah tinggalkan sholat tahajud. Abidin, zahidin, ahli ibadah. Saya tidak bolehlah sebut, nanti ada tuan-tuan bakal cari orang karomah ya. Banyak lagi karomahnya, di kepala saya banyak sudah. Ya, kami sudah biasa melihat begitu dari kecil. Ternyata di dalam kitab Ibnu Athaillah, inilah yang menjadi ta'lim para masyayikh sufi, yang sedikit lebih mendalam daripada definisi ta'rif yang digunakan oleh ahli akidah, ahli kalam, bahwa al-karamah
tidaklah mesti bentuknya khariqun lil adah. Tidak mesti keajaiban-keajaiban, kesaktian-kesaktian. Orang yang paling sakti itu bukan merubah api yang membakar menjadi tidak bakar, merubah air menenggelamkan menjadi tidak menenggelamkan, bukan. Tapi yang paling karamah adalah man yakhriq awaidahu. Siapa yang berhasil membelah, membakar kebiasaan-kebiasaan nafsiyahnya. Kita biasanya mulai tidur, biasanya tuan-tuan tidur mulai jam berapa? Sebelum belajar zikir, sebelum bersuluk. 10 mulai tidur, bangun jam 6 ya. Jam 6 azan subuh. Masya Allah, tawil. Lama sekali jadi orang mati ya. Orang tidur la ya'mal syai'an, tidak zikir, tidak baca Quran, tidak kerja, tidak ada la qimah, tidak ada maknanya. Betul, dari dulu dalam kitab Awariful Ma'arif Imam As-Suhrawardi dikatakan normalnya seorang manusia yang sehat tidurnya 8 jam setiap hari. Tapi jika dia mulai masuk ke jalan thariqah ini, thariqah sufi, dia mesti memulai untuk mengurangi 1 jam, kurangi 1 jam, kurangi 1 jam, sampai kemudian tidurnya barangkali hanya 3 sampai 4 jam setiap hari. Tidak ditambah lagi ya. Mungkin 2-3 jam malam, 1 jam siang. Bahkan kadang-kadang tidak tidur 40 malam, 40 hari. Itu boleh jadi. Kenapa dalam hadis Bukhari Nabi SAW dan para sahabat pernah tertidur subuh, padahal ini tidak pernah terjadi? Selain ada hikmatut tasyri', yaitu masyru'iyyati qada'is shalah, Nabi beri pesan kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, kamu jaga. Maka Sayyidina Bilal dengan tongkatnya dia jaga. Inilah sejarah muncul dalam hadis Nabi SAW. Orang jaga tertidur dan dia dalam keadaan berdiri. Saya tanya ke teman saya yang polis dan tentara, betul, kami kalau sedang pelatihan lagi sekolah, latihan fisik, riyadhah, kami bahkan berdiri. Sedang lari pun kami bolehlah tidur. Terjadi. Sayyidina Bilal lelahnya bukan main, karena berhari-hari tidak tidur. Jalan, rehla, perang, begitu terus. Mau tidur, musuh lawan. Mau tidur, musuh datang. Begitulah terus. Selesailah perang, beliau mulai menjauh dari tempat perang. Beliau mengatakan, ya Bilal, jaga. Ternyata Sayyidina Bilal tertidur. Maka jangan heran nanti ada satu masa mursyid kita Allah fanakan dalam tidurnya, dan semua orang suluk tertidur. Ini pun sudah terjadi pada kami. Saya tidak tahu apakah terjadi pada Tuan Syekh. Ada masa berat sekali ujian, tidak bisa tidur malam, tapi beberapa hari barangkali tidak boleh tidur. Nanti ada masa sejenak sebelum subuh hilang. Kita sudah tunggu ya. Beberapa orang sudah tunggu setengah jam menunggu dari ba'da azan sampai iqamat ya. Tuan Syekh belum keluar. Barangkali Allah sedang rehatkan beliau. Mungkin karena adab kita yang kurang, maka beliau kemudian menanggung itu di dalam rahahnya. Itu terjadi. Karena orang mukmin itu kalbunyan, satu masalah sekujur tubuhnya. Maka orang suluk itu seperti satu tubuh. Jika ada satu bermasalah, maka yang kena bagian kepala yang kemudian mengatakan sakit ya. Kaki tidak pernah mengatakan sakit, mulut yang berbicara. Tuan-tuan yang bukan Allah. Jadi al-karamah bagi ulama-ulama ahli zikir, ahli tasawuf, ahli riyadhah dan mujahadah, ahli ma'rifatullah, ketika kalimatullah dibaca kebanyakan orang tidak ada efeknya di kolbu. Tapi jika guru talqinkan ke dalam kolbu kita, wajilat qulubuhum, kolbu bergetar.
Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang lain baca nama Allah, kita baca tidak ada efek. Tapi dibimbing guru, kolbu kemudian menjadi tenang, menyebut nama Allah. Itulah karamah hakikiyah. Adakah yang lebih besar dari nama Allah? Tidak ada. Wala dzikrullahi akbar. Jelas di Quran. Ini ayat Quran. Dan sungguh la, di situ taukid. Wala dzikrullah. Sungguh sebutan Allah secara harfiah. Ini terjemah harfiah. La dzikrullah. Sungguh sebutan Allah akbar. Itu lebih besar. Ini secara harfiah. Karena penafsiran ini boleh secara harfiah, boleh secara maknawi. Kawan saya pun dakwah mencoba menerjemahkan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bila disebut nama Allah, kolbu bergetar. Kata dia, apabila muazzin azan, maka kita hendak ingin pergi ke masjid. Itulah wajilat qulubuhum. Itu namanya tafsir maknawi. Jauh. Tidak usah jauh-jauh. Idza bila zukirallah, disebut nama Allah, Allah saja disebut. Surah Al-Anfal. Wajilat, wajlah. Apa makna wajlah? Bergetar min ajlil khasyah, karena ada rasa takut. Mungkin otak ini tidak takut, tapi ruh kita pernah bersyahadat, bersaksi kepada Allah. Guru mentalkinkannya. Kekuatan guru ini kekuatan dari Allah, mampu mengingatkan ruh ke masa yang sebelumnya. Kita tidak tahu berapa ribu tahun sebelum ruh ini Allah cipta, Allah hembuskan. Nur Muhammad Allah ciptakan, ruh Allah hembuskan. Kemudian sebelum itu ditiupkanlah ke badan. Kita tidak tahu. Dan guru dengan izin Allah, Allah berikan kekuatan untuk membuat kalbu kita tenang. Nah, maka al-athar, ya, pengaruh-pengaruh daripada zikrullah, menurut saya yang hina ini al-fakir, itulah al-karamah az-zatiyah, keramat yang betul-betul tinggi, yang hakiki. Kalau hanya api tidak bakar, ya, coba nanti masuk neraka. Lo lihat dia sampai wafat, apakah dia selamat dari benda-benda tajam? Apakah dia ketika bertabrak dia selamat? Kan tidak. Enggak. Saya paham itu. Ada juga guru kami sudah lama wafatnya, wafatnya umur 80-an. Dulu ada namanya Vespa. Oh, Vespa ya. Vespa itu disukai para syaikh karena bolehlah guna sembari ada sarung, izar. Ya, kita inilah yang baru pakai sirwal, ya, pakai celana. Beliau ini biasa punya murid ahli debus, tapi juga mursyid Naqsyabandiyah. Kebal, tusuk tidak rusak badannya, tidak luka badannya. Tapi apa boleh buat, takdir Allah tidak dapat dihindari. Hanya bergeser sedikit, sedang mengendarai Vespa, beliau jatuh dan sekarat. Tapi kemudian semua murid-muridnya yang kenal beliau bertahlil, khatam tahlil 70.000, khalam 70.000 biiznillah. Seharusnya dia sudah sekarat, karena beliau berhikayat kepada kami kisah-kisah orang yang akan sekarat selama beberapa hari itu. Itu sukampung, ya, sebandar, semuanya kirim buat la ilaha illallah untuk beliau. Allah sihatkan dia. Ternyata beliau sudah mati suri beberapa hari, beberapa jam kah, beberapa hari kah, wallahu alam. Ketika sihat, Allah izinkan lagi memberi kuliah, memberi ceramah. Beliau berkisahlah apa yang dialami orang yang sedang sakaratul maut, sama yang ada di kitab.
Apa kata beliau? Saya ini guru debus, tapi bergeser sedikit dengan Vespa, badan saya mampus, hancur. Semenjak saat itu beliau tidak mau lagi ajar orang debus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, bukan Allah, kembali kepada ta'rif. Jadi karamah itu karena Allah sayang kepada walinya. Kita kalau sayang kepada seseorang, kita menjadi pemurah kepadanya, mudah memberi. Kita kasih ini, kasih itu. Tuan-tuan punya pasangan kekasih, karena kita kasih kepadanya, kita beri apa yang dia tidak sanggup beri. Anakkah itu, pasangankah itu, kawankah itu, gurukah itu, kita memberinya. Dan guru kami dulu mengatakan, ilmu zikir ini mahal. Tak ada alat yang mampu, tidak ada uang, mata uang yang dapat membelinya. Tapi karena sayang guru, karena pemurahnya guru, engkau diberi juga. Jadi zikir yang ditanam oleh guru ke dalam kolbu para murid, kolbu kita semua, itu kemurahan beliau. Kemurahan bahasa Arabnya karamah. Karam. Maka al-karamah al-haqiqiyah apa? Kharqul awaid an-nafsiyah, bukan kharqul adah. Bukan merobek hukum sunnatullah, hukum alam, tapi mampu merubah diri kita yang tadinya banyak tidur jadi kurang tidur. Tadi sulit zikir, sekarang bolehlah zikir. Itu karamah. Maka kita mengatakan jazakumullah ya syekhana. Semoga Allah memberkahi guru kita, karena berkah ilmu beliau, riyadhah beliau. Nama Allah ibarat habbah, biji ditanam dalam kalbu. Tapi ingat, jika biji ini tidak disiram, tidak dijaga, tidak dipupuk, pupuk itu pasti bau. Pupuk itu biasa dari bahan-bahan yang tidak harum. Oleh karenanya riyadhah mujahadah mesti ada sesuatu yang tidak mengenakkan untuk badan. Kalau murid yang pupuknya adalah ketika dia dikurangi makannya, minumnya, tidurnya. Lain dengan para guru, para masyayikh. Pupuk rohani mereka adalah setiap kali ada orang menghujat mereka. Hujatan guru, orang makhluk. Yang menghujat siapa? Ulama juga. Orang yang menganggap dirinya ulama, yang menganggap dirinya ahli fatwa. Maka apa saja dia fatwakan. Yang tidak perlu dia fatwakan, dia fatwakan. Jadi apabila guru-guru kita dihujat, itu Allah lagi beri pupuk. Kalau pupuk ada di akar satu pokok, satu pohon, apa yang terjadi? Tumbuhan ini subur. Tumbuhan ini subur. Ya. Itu lain-lain ujian untuk setiap hamba Allah. Lalu apa yang disebut dengan istidraj? Jika nikmat adalah ata'ullah, pemberian Allah, yang jika Allah memberi kepada hamba, bertambahlah taat sang hamba, bertambahlah syukur sang hamba. Maka istidraj, ata'ullah, pemberian Allah, tapi la yazidu, tidak bertambah, illa kufran au ghaflatan au istikbaran. Kalau istidraj sederhana, sama-sama diberi nikmat. Ini ada dua juga. Ada nikmat zahir, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, yang mahal, pasangan yang baik, soleh, solehah, anak yang sehat. Ada nikmat akliyah, sekolah tinggi, mendapatkan gelaran-gelaran kampus akademik, PhD, magister. Ada nikmat ruhani, diberikan nikmat zikrullah. Ini supaya ta'rifnya kamil, definisinya cukup. Kullama zadan ni'am, kullama zadatin
ni'am, setiap bertambah nikmat, zadal kufru awil ghaflatu awil istikbar. Yang bertambah apa? Kekufuran, kufur nikmat. Kalau syukur tadi, orang dapat nikmat tambah syukur, ini enggak. Tambah nikmat zikirnya, diberi gelar khalifah, bahkan ada yang sudah dapat gelar kemursyidaan. Ada, tapi di kolbunya tidak ada rasa syukur. Kufur nikmat. Kufrun duna kufrin, kata Imam An-Nawawi. Kufur tapi bukan murtad. Dia mengkufuri nikmat Allah, dia masih kurang juga merasanya. Oleh karenanya dimakruhkan murid menceritakan natijah zikir di depan murid yang lain. Supaya apa? Supaya murid yang lain yang mungkin tidak merasakan hal yang sama, dia tidak terhijab lalu kemudian tidak bersyukur. Jadi jika ada tuan-tuan di pengalaman dalam suluk, kisahkan, laporkan kepada khalifah, 4 mata berbisik-bisik atau dengan tulisan. Atau kalau malu, kirim tulisan, kasih kepada guru. Ini yang dialami. Tapi tidak boleh berbohong. Haram. Karena berbohong dengan natijah sama dengan berbohong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena natijah itu nikmat, zikir itu nikmat, ma'rifat itu nikmat. Maka jangan heran jika ada orang ditambah diberi ilmu tambah sombong, ghaflah tambah lalai, atau tambah sombong. Nah, barangkali tuan-tuan sudah ketemu orang torikot tapi sombong. Dia menganggap torikotnya paling tinggi. Temu orang, siapa itu? Temu mursyid yang lain, itu mursyid orang lain, bukan mursyid saya. Tidak ada hormatnya, tidak menghargai orang lain, tidak meraihkan siapapun. Dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim, ada 3. Falyukrim, coba aja, jarh 2 aja ya. Falyukrim jarhu, tetangga, jiran. Tidak disebut itu muslim atau tidak muslim. Sekarang jiran itu ada 2, jiran online, jiran offline. Ya. Termasuk juga jiran thariqah. Orang lain thariqah dengan kita atau lain surau dengan kita, lain zawiyah, itu jiran. Falyukrim jarah, hormati. Betul, menurut kita thariqah kita paling bagus untuk kita, bukan mungkin untuk orang lain-lain. Maka falyukrim, apa makna ikram? Lihatlah Allah disebut Al-Karim, Maha memberi, Maha pemurah, meskipun yang diberi tidak tahu diri. Maka falyukrim, meskipun tetangga bising, tetangga mengganggu, tetangga begaduh, tetangga tidak sapa kita, kurang baik kepada kita, falyukrim. Meskipun nanti zawiyah lain tidak sapa, kita sapa duluan. Jangan main pandang-pandang dengan meramkan mata. Makomnya segini. Antum lagi lihat makom sendiri, oh dia belum usul. Kita yang belum usul. Ciri-ciri hamba yang usul, dia mutawadhi, dia tawadhu. Ciri-ciri orang tawadhu, dia tidak sempat, tidak ada masa memandang orang lain, aib orang lain. Yang ada hanya membareng aibnya. Inilah ujian para salik. Suka menjadi memandang-mandang. Ya Rabb, itu ujian itu. Kok bisa? Kenapa syaitan masih dapat memberi was-was? Dalam riwayat Imam Tabari, dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwasannya iblis 18.000 tahun berzikir di surga. Semua zikir yang pernah kita baca dia pernah baca. Iblis ketika berdoa minta Allah kekalkan, apa kata dia? Rabbi, wahai Tuhanku. Dia berkalam, wahai Tuhanku. Berarti iblis itu bertuhan kepada Allah tapi kurang adab. Dia minta hal yang tidak pantas diminta, tapi Allah beri karena dia Maha Karim. Apa kata iblis? Rabbi anzirni. Dia sudahlah tidak mau sujud kepada Adam sesuai perintah, masih mau minta.
Maka saya khawatir jika ada orang semua permintaannya diijabah Allah. Barangkali itulah awal istidraj fil alam. Itulah iblis. Apa kata iblis? Ini sejarah istidraj. Awal man ustudrija bil ata wa bil ijabah. Yang pertama kali makhluk yang diistidrajkan. Istidraj dari kata daraj, sesuatu yang disisipkan dalam nikmat. Zahirnya nikmat, batinnya itu adalah penyelewengan, penyimpangan, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah terjadi. Apa kata dia? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Adakah kesaktian yang melebihi kesaktian ini? Hari ini kesaktian, bukan kita sebut karamah mukjizat. Kesaktian, anzirni ya Rabb. Dia masih minta kepada Allah, iblis. Iblis apa kata dia? Duhai Tuhan, tangguhkan, panjangkan umurku sampai hari berbangkit, hari kiamat. Maka saya khawatir orang-orang yang semua permintaannya Allah ijabah, dia sedang diistidrajkan Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidrajkan mereka dengan cara yang mereka tidak sadari. Jadi ini perbedaan utama antara nikmat karamah dan nikmat istidraj. Nikmat karamah yaitu nikmat yang bertambah pemberian, bertambah taat. Taat batin adalah syukur, tawadhu. Sedangkan yang kedua, pemberian istidraj, tanda-tandanya adalah kullama zadal ata, bertambah pemberian, bertambah lalai, bertambah kufur, bahkan bertambah sombong. Maka barangkali ada orang tidak bergelar, bukan khalifah, bukan mursyid, dia hanya murid, tidak ada yang kenal dia. Dia tidak dianggap di zawiyah, di suraunya, tapi batinnya paling murni, batinnya paling diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tatap kalbunya, Allah ridha, sedangkan yang lain Allah tidak ridha. Kenapa sang hamba ini tidak berharap jadi mursyid? Sang hamba ini tidak berharap kesaktian. Sang hamba ini tidak berharap masyhur, juga tidak berharap mastur. Dia bukan hamba zuhur dan hamba as-sitr. Dia hamba Allah yang zahir dan batin. Tuan-tuan, puan-puan yang mengasihi Allah, barangkali itu sedikit tentang al-farq bainal istidraj wal karamah. Ya, perbezaan utama antara pemberian Allah bernama istidraj dan anugerah Allah bernama al-karamah. Jadi kalau sudah faham, tidak usahlah cari lagi kesaktian-kesaktian, kesaktian hakiki. Nama terberat di alam semesta bertahta di dalam qalbu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Silakan Tuan Syekh kalau ada yang mau ditambahkan. Alhamdulillah kita dapat mendengar penerangan daripada yang berbagi Abuya Dr. Kiai Haji Ar-Razi Hashim sebentar tadi berkenaan dengan karamah dan istighfar seluruh sufi. Antara lain dia memulakan ceramah beliau dengan kisah-kisah mukjizat para nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat yang ramai. Kemudian menyatakan tentang karamah dari segi bahasa, perbezaan karamah dan istidraj yang kita tahu tadi. Antara perbezaan utama ialah bertambahnya nikmat maka bertambah kufur, bertambah sombong, bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara perbezaan yang cukup besar di antara karamah dan istidraj. Dan beliau juga tadi ada menyatakan berkenaan dengan kesaktian
apa yang dia lihat tentang kebarnya, saksi-saksi yang kat sini pun ada sebenarnya tentang kebal, tentang orang yang banyak kesaksian daripada tentulah daripada bantuan syaitan dan jin. Saya juga tadi Abu Buya disebutkan dengan karomah yang utama ialah karomah ahli zikir, iaitu bila mana kita boleh menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala hingga bergetar hati kita, seperti mana yang disebut dalam surah Al-Anfal itu yang Abu Buya sebut tadi, berkenaan dengan idza dzukira Allah wajilat qulubuhum, bila menyebut nama Allah, disebut nama Allah maka bergetar hati. Yang mana kita amalan yang kita telah buatlah sahabat hari dan juga sahabat minggu kita bertawajuh untuk agar hati kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka yang ingat kepada Allah itu adalah karomah juga di situ kali betul. Dan begitu juga dengan istighfar ini adalah salah satu ujian yang besar kepada para salih. Kerana kadang-kadang kita tak sedar ada istidraj dalam diri kita, bertambah berbagai nikmat, maka kita tak sedar kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu muhasabah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita berwaspada terhadap istidraj ini. Cuma saya ada satu pertanyaan sebelum saya memberikan kepada Syekh Wahid dari JCD untuk merumuskan. Soalannya, apakah pandangan Abu Buya dengan penggunaan tanggal azimat, wafat, ta'wiz dalam berbagai urusan kehidupan di dunia ni? Nak kaya, nak senang, nak kebal, nakkan disayangi orang, nakkan murah rezeki, dihidupi rumah ni daripada mencuri, takut kasut naik, likinya hilang, jadi dia pun tak pangkal azimat. Bahkan dinamakan tanggal azimat tadi dengan berbagai nama-nama yang molek-molek dalam Islam. Ada yang disebut wafat, ada yang disebut ta'wiz dan sebagainya. Apa pandangan berkenaan dengan tersebut? Izin Tuan Guru. Kita punya i'tiqad yang jazim, yang kuat, yang juga disebutkan dalam Arba'in Nawawiyah. Law ijtama'an nas, seandainya berkumpul semua manusia atau makhluk, ala ay yadurruka syai'an la yadurruka illa ma kataballahu lak. Mereka ingin memudaratkanmu, merusakmu, menghancurkanmu, apapun itu, sihirkah, mau merosak rumahkah, malingkah, mereka tidak akan mampu kecuali sesuai yang Allah takdirkan. Ini penting sekali. Maka sebenarnya tiadalah wifid, azimat atau rajah itu bekerja kecuali izin Allah juga. Orang faham ini, dia menjadi nol, zero. Kalau zero, dia tidak akan terkena apapun. Tapi kita akan tidak. Itu yang disebut maqam tawakkul. Jika tuan-tuan ni nak aman dari semua mara bahaya, sihir, segala macam, lazimkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Sayyidina Abdul Hasan Fazili ijazahkan 450 untuk riyadhah. Tapi Sayyidina Al-Khalil Ibrahim alaihissalam tidak sebutkan, tidak ada angka. Yang dikatakan di Sahih Bukhari bahwa Sayyidina Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, yang dia katakan cuma hasbunallah, cukuplah Allah sebaik-baik yang mewakili semua urusanku, yang akan menjamin semua persoalan-persoalanku, semua masalah-masalahku. Dia sudah maqam hasballah namanya. Kalau maqam tawakkul itu zero, tidak ada lagi dia. Itulah fana yang hakiki. Maka imam ahli fana, mereka di bawah qadam Sayyidina Ibrahim. Kalau kita buka Tanwirul Qulub, disebutkan di situ bahwa lataif itu mewakili warisan daripada maqam para anbiya. Ya, qalbu apa, ruh apa dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini
Wifik itu dari kata wafaqa, suatu huruf atau angka yang ditulis atau bentuk-bentuk segitiga yang ditulis yang berkesesuaian dengan masa, waktu dan pergerakan alam. Wifik itu pada dasarnya ilmunya para anbiya. Awwalu man katab harfan Sayyidina Idris. Yang menulis huruf itu Sayyidina Idris dalam sejarah, tapi sebenarnya bagi kita bukan dia, bukan beliau, tapi Sayyidina Adam. Dalam kitab-kitab orang-orang Israiliyat, Sayyidina Idris disebut oleh mereka Hermes, lalu Sayyidina Sulaiman dan lain sebagainya. Nah, di dunia Islam Imam Ghazali, sila tuan-tuan baca imam kita Imam Ghazali, Imam Ahlus Sunnah, terjawab nanti di kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Sudah ada terjemahnya, sila dicari. Perjalanan Imam Ghazali sebelum menemukan tasawuf, beliau masuk ke dalam dunia yang disebut dunia batiniyah. Dia mengira itulah tasawuf. Masih ingat di Indonesia Gus Samsuddin, sulap merah, ya, sulap merah, ada lagi macam-macam lah ya. Gus Samsuddin ini yang rujukan dia, referensi dia, marja dia adalah kitab Al-Imam Al-Buni. Imam Buni la syak annahu min kibar al-awliya. Masih semasa dengan Imam Syazili, Ibn Arabi. Masih satu masa. Bertemu dengan Imam Musnid Dunya di zamannya, Ibn Asakir dan Abu Tahir As-Silafi, bukan As-Salafi ya. Abu Tahir As-Silafi. Apa kata mereka? Wahai Al-Buni, engkau mendakwa dirimu tahu alam gaib, dapat karamah. Apa jawaban beliau? La ya'lamul ghaiba illa Allah. Yang terjadi yang pada saya itu ilmu-ilmu Allah, namanya ilmu huruf dan adat. Ilmu ini ilmu aulia. Kenapa? Cobalah tuan-tuan lihat satu kalimat di Quran. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Mungkinkah ada kalimat ini tanpa ada kata? Maka kata-kata adalah rukunnya satu kalimat. Tapi satu kata, satu jumlah, sentence yang terdiri dari kata-kata itu, jika kita belah lagi, dia adalah huruf. Maka Allah memberikan sebuah sir di dalam muqatta'at alif lam mim ha mim. Oleh para imam aulia dulu, Syekh Abdul Qadir Jilani, Bahauddin Naqsyabandi, Abul Hasan Syazili, doa-doa mereka salah satunya berdoa dengan huruf muqatta'at, kaf ha ya ain sad. Saya kira ini buatan-buatan syaitan. Lalu kita carilah kitab sampai ke mana saya cari. Kebetulan ada ma'rad di Madinah, saya carilah kitab yang dikarang oleh Utsman bin Sa'id Darimi. Dia ini seorang yang yamil ila tajsim, tapi bukan mujassim. Sedikit ada tajsimnya. Tapi ada satu riwayat yang mahal di situ. Yarwi an Sayyidina Ali. Dia punya satu riwayat dari Sayyidina Ali bahwa Sayyidina Ali yaqul, berdoa kepada Allah dengan menyebut huruf qata'at, kaf ha ya ain sad. Dia berdoa begitu. Jadi huruf muqatta'at itu dia jadikan sebagai nama Allah. Ternyata Sayyidina Ali mengatakan kaf ha ya ain sad bermakna Allahul kafi. Allah yang maha mencukupi. Wallahu a'lam bishawab. Huruf-huruf ini ilmu para aulia, ilmunya dulu para sahabat. Ada satu kitab lagi, tuan-tuan boleh cari, Tasbitul Fuad karya penusud Ratibul Haddad. Siapa yang nulis Ratibul Haddad? Sayyidina Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau punya kitab Tasbitul Fuad dan mengatakan huruf muqatta'at di Quran dulu para ulama terdahulu
menggunakannya sebagai alat berzikir, media berzikir. Jadi ada yang berzikir alif lam mim, alif lam mim. Ada yang alif 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 lam 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 mim mim. Sila lihat kitabnya. Ya. Ini tidak boleh diamalkan tanpa ijazah guru. Ada yang amalkan tanpa ijazah guru, saya khawatir asyaitanu syaikhuhu. Kenapa? Ini yang menjadi jawaban dari pertanyaan tadi, soalan tadi. Bahwa setiap huruf itu ada khadamnya. Khadam itu pelayan huruf. 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr, khadamnya khadam samawi. Khadam samawi atau khadam ulwi itu malaikat. Ketika ayat ini turun, dipikul oleh malaikat 70.000 malaikat, 70.000 alfan. Begitu dalam hadis Abu Daud dan juga dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam At-Tafsir Ibn Katsir. Orang yang baca ini pagi dan sore, Allah turunkan baginya 70.000 malaikat menjaga dia. Tidak usah pakai aneh-aneh, baca aja itu. Ya, mau terbebas dari wifik, dari azimat, mau baca ba'da subuh, baca ba'da asar atau ba'da maghrib, huwallahu alladzi la ilaha illahu, tapi ditambah di depannya a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim 3 marat, 3 kali, lalu huwallahu alladzi sampai akhir. Itu amalan saya sedari kecil. Umur saya baru 9 tahun, saya ditalkinkan guru kita, diijazahkan guru saya ngajarkan hikam untuk mengamalkan ini. Alhamdulillah sampai hari ini hanya sesekali saya tidak baca. Maka tidak ada bawa bajimat lagi. Orang dulu kalau merantau jauh dibawakan azimat, dibawakan rajah, wifik. Nih tanda sayang kepadamu, bawalah ini. Ya, macam-macam lah. Ya. Apabila khadamnya khadam samawi, itu khadam malaikat. Malaikat hanya berbuat karena Allah yang suruh. Maka malaikat ini nanti ada faedahnya. Orang yang dibersamai malaikat yakunu minal abidin, dia akan menjadi ahli ibadah. Ini kelebihannya. Adapun orang yang dibersamai An-Nur Al-Muhammadi, Nur Muhammad SAW, dia akan menjadi ahli mahabbah dan ma'rifah. Lain-lain makom. Tapi jika bukan dua ini, yaitu khadam yang terakhir, khadam ardi atau khadam sufli, khadamnya dari bumi. Siapakah yang dari bumi? Yang di bumi siapa? Bahkan bainas samawati wal ard. Itulah al-jinni. Jin yang dia lebih tua dari Nabi Adam. Yang dulu dia diusir dari tanah, maka sekarang dia tinggal di pohon-pohon. Coba lihat kitab Al-Bidayah wa Nihayat. Itu jin-jin yang tua, ada tinggal di gunung-gunung. Maka ada yang tinggal di bebatuan, fosil-fosil. Hati-hati itu punya cincin, hati-hati batu itu. Mungkin ada jin yang tinggal di pohon. Itu dulu mungkin bekas pohon, bekas pokok apa kita tidak tahu namanya. Umurnya mungkin sudah sekian juta tahun. Di Kalimantan itu batu bara, tahu? Sini namanya batu bara. Yang digunakan untuk apa? Batu apa? Arang batu. Oke, saya ganti istilahnya. Arang batu yang ada di Kalimantan, bawahnya Sabah Sarawak, berumur 12 juta ribu. Aduh, saya sulit sebutnya. Kalau Nabi Adam belum sampai 7.000 tahun yang lalu, ini sudah di atas 10 juta tahun. Tuan-tuan bisa bayangkan, main-main dengan khadam. Itu khadam umurnya lebih tua dari Sayyidina Adam. Mau main-main. Makanya banyaklah yang sudah majnun karena bermain dalam dunia ini. Ya. Dalam thariqah Naqsyabandiyah tidak ada. Dalam thariqah lain tidak ada. Justru orang semakin dekat dengan thariqah zikir, semakin meninggalkan itu. Inilah maksud Imam Ghazali dalam Al-Munqidh minad Dhalal. Karena manhaj tasawuf kita berinduk mengikut kepada Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali.
Guru pertama saya, karena setiap kali mandang wajah beliau saya ingat guru pertama saya, Syekh Muhammad Nuruddin. Ya. Beliau dulu bawa azimat penjagaan diri, karena dia ini pesilat. Belum cukup juga silatnya untuk jaga diri. Ternyata azimatnya belum dibuang sebelum bersuluk. Tuan Syekh kami yang sebelumnya namanya Maulana Syekh Muhammad Ayas Sultani Al-Khalidi, seorang yang allamah, ahli fiqh, ahli usul, yang membawa kitab dalail, berzenji, qasidah ke negeri kami dulu. Beliau heran melihat ini ada apa dengan satu tempat, jadi ada kelambu suluk ini, bilik-bilik suluk. Aneh, ini karamah Syekh, bisa merasakan. Maka dipanggil lah, kamu sini. Sebelum kamu suluk, bawa suatu barangkah? Bilang, enggak, hanya tempat duit, dompet. Bawa sini keluar. Diambil, dibuka. Ternyata ada azimah. Bakar. Suruh bakar. Barulah zikir guru kami ini bekerja, berjalan. Kalau enggak, dia disuruh tobat dulu. Karena azimatnya, khadamnya dari khadam aradi. Apa ciriannya? I'tikad di qalbu. I'tikad inilah yang menjaga kita. La ilaha illallah. Maka seperti yang saya sampaikan advice sebelumnya, siapa yang bergerak, yang berkhidmat dalam dunia ilaj an-nabawi, ya, tibbun nabawi, ruqyah, bekam, dianjurkan ambil talqin zikir la ilaha illallah, lalu mengamalkan la ilaha 70.000. Itulah akhir zikir-zikir kita dalam suluk. Kalau enggak, saya khawatir kita ruqyah orang dari jin-jin ya pindah ke dalam diri kita. Jin itu pemarah, emosional, gampang tersulut, gampang tersinggung. Maka saya kalau habis ruqyah orang, rawat orang, saya mandi dulu, tobat dulu. Khawatir ada yang menempel di badan. Maka tidak mau sering-sering, ya. Kecuali kalau beliau kan sudah lama mengamalkan zikir ini, hisnul hasinnya sudahlah kokoh. Ya, kita ini masihlah muda belia, ya, belumlah kuat, belum lama menabung zikrullah. Jadi janganlah bangga dulu ada orang kita ruqyah sembuh, belum tentu. Kalau bertambah kagum, takjub, ujub, itu awal daripada istikbar, itu awal juga daripada istidraj. Jadi saya menyarankan sudahlah, cukup amalkan hasbunallah wa ni'mal wakil, tinggalkan azimat, wifik. Kecuali antum bertemu dengan orang seperti Imam Al-Buni, maka akidahnya masih Ahlus Sunnah. Coba lihat Muqaddimah Syamsul Ma'arif Kubra, dia katakan akidah saya Ahlus Sunnah. Cuma karena Thariqah Al-Buni ini hari ini sudah hampir hilang. Kalau ada orang baca kitab ini, besar kemungkinan dia membacanya otodidak, baca sendiri. Di pesantren-pesantren di Pulau Jawa masih ada 1-2, tapi tidak banyak. Karena yang matbu' sekarang yang dicetak hari ini, itu banyak raja-raja wifiknya salah tulis. Bayangkan, itu raja simbol, rumus salah tulis. Efeknya nanti bukan khadam samawi, tapi khadam ardi, khadam bumi. Jadi ini agak merikan, agak sulit orang selamat dalam bab ini. Fal aula an natrukahu, maka lebih utama, lebih dianjurkan kita untuk tidak menggunakannya, meskipun tidak semuanya syirik. Ya, nanti tuan-tuan boleh buka kitab At-Tibbun Nabawi karya Ibn Qayyim, imamnya Salafi ini. Ada satu fasal judulnya Al-Kitabah. Al-Kitabah. Sudah ada terjemahnya juga itu. Di situ dituliskan bahwa Imam Salafus Saleh, Imam Ahmad, tidak mempermasalahkan, tidak melarang jika ada orang tordul bala lalu menulis di surat di kertas suatu ayat atau nama Allah. Ya. Apa kata Imam Nawawi sebelum beliau?
apabila yang ditulis nama Allah, ayat-ayat suci, solawat kepada Nabi, maka itu boleh. Maka kitabatul ayat wal asma, kata beliau boleh. Cuma syaratnya tadi, harus kepada ahlinya. Siapa yang ahli itu hari ini? Misalnya tadi jalbur rizq, narik rezeki, yang nulis miskin. Kalau ini memang ajaib luar biasa, sakti, kenapa dia tidak kaya lebih dahulu? Tidak. Jika ini bisa sembuhkan dia punya penyakit, kenapa dia tidak sembuh lebih dahulu? Afala ta'qilun. Ya, kita harus guna akal kita yang sehat. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Panjang juga jadinya. Kita dapat rumusannya ataupun dia punya penerangan daripada Buya sebenarnya tadi berkenaan dengan penggunaan tangkal azimat wal aula terperku, maksudnya lebih utama kita meninggalkan seperti mana yang diterangkan ataupun dibimbing oleh guru kita untuk tidak menggunakan tangkal azimat dalam kehidupan kerana menghampiri kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain. Jadi itu kesimpulan dia, walaupun ada penerangan dari tertentu yang diberikan, contohnya daripada kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra atau Syekh Al-Buni tadi, itu ada dia punya kepakaran dan sebagainya, dia punya kaedah-kaedah tertentu untuk mengamalkannya. Namun kerana kita ni bukan ahli, bukan pakar, maka kita elok jauhkan, elok tidak langsung menggunakan tangkal azimat atau wafat atau ta'wil dan sebagainya. Jadi saya mengambil kesempatan di sini memohon Syekh Tuan Guru Siddiq untuk juga memberikan rumusan daripada perbincangan kita daripada awal tadi. Mudah-mudahan dapat menambahkan lagi kefahaman kita, rumusan kita pada malam ini. Silakan Syekh. Sudah itu. Mati lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhalladzina amanu wa dzikran katsiran wa sabbihu bukratan wa asila. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Yang saya muliakan, saya hormati Dr. Razi Hashim, yang mana kita semua telah dapat menemui beberapa kali petang semalam di surau kita Pulau Pilah, malam di Kusim. Tapi malam semalam saya tak dapat pergi kerana jalan susah. Saya fikir sampai rumah nak pergi cepat ke sana. Rupanya sampai rumah dah jam 9. Labas. Lambat sangat. Sepatutnya daripada Kuala Pilah saya terus singgah di Usim. Tapi kerana rasa perlu balik, jadi kita balik. Jadi alhamdulillah malam ini mungkin pertemuan kita dengan Buya Hashim yang terakhir pada sisi ini. Dan kita semua mengucapkan ribuan terima kasih. Sama-sama. Banyak butiran-butiran permata yang mahal-mahal yang telah kita semua dengar, yang telah kita semua petik. Mudah-mudahan dapat kita guna dan kita manfaatkan sebaik-baiknya.
Saya ingin membuat satu kesimpulan daripada ucapan Buya tadi. Bolehlah di antara kesimpulan yang saya dapat, karomah itu ada karomah yang zahir, ada karomah yang batin. Kita sebagai ahli tarekat yang sentiasa mau menghampirkan diri kepada Allah, pilihan kita ialah karomah yang batin. Kerana karomah yang zahir itu tidak dapat pun tak apa. Sebab itu Syekh Jirjani dia mendefinisikan tarekat. Dia kata as-sirah al-mukhtasar lis-salikina ila Allah min qat'il manazil wa tarakki fil maqamat. Jadi bila kita bertarekat, marah kita hilang, dengki kita hilang, hasad dengki hilang, malas kita hilang, ngantuk kita hilang, kecuaian kita hilang, suka mengumpat, semua sifat-sifat buruk hilang, diganti dengan sifat-sifat yang baik. Wa taraki fil maqamat. Allah bagi dalam hati kita sifat taubat, diikuti dengan sifat sabar, diikuti dengan sifat syukur, diikuti dengan sifat khauf, diikuti dengan sifat rojak. Hati bergantung harap semata-mata kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Diikuti dengan zuhud, tawakal, redha dan mahabbah. Inilah karomah yang sebenar. Karomah yang batin, yang dalam inilah karomah yang sebenar. Selalu juga orang bertanya, doktor, kenapa Imam Ghazali orang tak ada ceritakan tentang keramatnya? Saya kata, keramat Imam Ghazali itu terlalu banyak. Semua tulisan-tulisan itu adalah karamah. Semua hasil tulisan Imam Ghazali itu adalah karamah. Bagaimana kita dalam Islam diajar, Quran itu adalah mukjizat Nabi yang utama. Jadi kan Imam Ghazali kan dapat karamah yang seolah-olah macam mewarisi apa yang Allah kurniakan kepada Rasulullah SAW. Jadi begitulah kesimpulan yang saya nampak. Ahli tarekat ni mestilah tumpukan kepada karamah yang apa itu, yang batin, yang maknawi. Saya teringat dalam kitab Hikam antara ingat dan lupa. Kata Ibnu Athaillah, lipat yang sebenar itu bukanlah tempat yang jauh tiba-tiba jadi dekat. Bukanlah Mekah tiba-tiba kita selangkah boleh sampai. Itu bukan lipat. Tapi lipat yang sebenar, dalam masa sebentar, sekelip mata, tiba-tiba kita seolah-olah berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Ibnu Athaillah menggesa kita semua dengan katanya, irhal minal aqwan ilal muqawwin wa anna ila rabbika muntaha. Tinggalkanlah seluruh makhluk kepada penciptanya, yaitu Allah. Karena Allah berfirman dalam Quran, wa anna ila rabbika muntaha. Akhir perjalananmu ialah kepada Tuhan kamu Allah. Jadi betul lah ya, karamah
yang maknawi, karomah yang batiniah, yang di apa itu, yang sepatutnya ahli tarekat cari, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW pada sahabat. Dan kita selalu di akhir-akhir zaman ini tertipu dengan kebolehan kasyaf seseorang, sehingga dalam masyarakat kita ada orang yang kasyafnya 24 jam. Tapi bila kita lihat zaman Rasulullah tidak kasyaf. Disebut dalam Quran, la a'lamul ghaibah. Sebut lagi, lau kuntu a'lamul ghaibah lastaksartu minal khairi wa ma masiyani su'. Sebab itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Ya Muhammad, kau ajarkan kepada umatmu, apa saja makhluk di langit di bumi tak tahu yang gaib kecuali Allah. Jadi persoalan yang selalu kita timbul di akhir zaman ini ialah wujudnya orang yang kasyaf 24 jam. Masalah kecil, masalah besar, semua tahu. Lalu kita segera katakan dia itu wali kutub, wali abdal. Jadi itu sajalah, kerana masa jauh malam, yang selalu tidur pukul 10 pun dekat pukul 10 dah. Jadi setakat ini sajalah, saya ucapkan terima kasih lagi sekali, dan kita harap mudah-mudahan satu masa nanti Ibu Ya datang lagi ke kita boleh bertemu InsyaAllah sekali lagi, kerana kita banyak dapat berbagai mutiara dan permata yang mahal-mahal, yang sangat berguna dunia dan akhirat kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.